Ada dalam hadiratmu ku menye bersungguhku di kakimu. Rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu. Kau cahaya bagi
Kau setia. Kini kau pegang hidupku, dan kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan
Silakan Ibu. Silakan Bu Nani. Shalom bagi kita semua. Shalom Bapak Ibu, terima kasih hari ini kita sudah boleh merasakan berkat Tuhan kembali. Karena kebaikan kemurahan Tuhan, kita boleh kembali ada saat ini. Kita rindu, hari ini kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, bahkan diberkati oleh persekutuan kita. Saat ini kita akan menyembah Tuhan, angkat pujian kita di hadapan Tuhan, bawa kami ke gunung kudus-Mu ya Tuhan. Bawaku ke gunung kudus-Mu, ke tempat kediaman-Mu. Ya menghidupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburan, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Itu memuji-Mu, Engkau aku dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus kemuliaan bagi. Kembali kita angkat pujian ini dari awal. Aku merindukan ya Tuhan, kan boleh ada di bawah-Mu, ke gunung kudus-Mu, ke tempat kediaman. Ya kemuliaan menghidupi hidupku, jiwa kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburan, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Bab itu ku memuji-Mu, Engkau mulutku kan selalu disembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus kemuliaan bagi kami-Mu. Engkau aku mulutku kan selalu dan angkat sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus kemuliaan. Sekali lagi katakan, kami Yesus memuji-Mu, Engkau aku mulutku kan selalu
Yesus kemuliaan bagimu. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah, kami muliakan. Kaulah yang hidup, kami memujimu, kami sembah Engkau, kami tinggikan. Oh Yesus, harganya bagi kami, termulia Yesus. Haleluya, haleluya. Dimuliakan nama-Mu Tuhan, kami sembah, kami tinggikan. Kau Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan. Kau Raja di atas segala raja, segala hormat bagimu. Haleluya, sungguh besar Kau Tuhan, Kaulah segalanya bagi kami. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Yesus Engkau ajaib, nama-Mu besar ya Tuhan. Kaulah segalanya bagi kami. Segala pujian, hormat bagimu. Kau yang besar. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami rindu hadirat-Mu, kami rindu kuasa-Mu, Kau besar. Yesus, terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sungguh kami merasakan kebaikan-Mu ya Tuhan dalam setiap hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus sore hari ini. Kami boleh ada di hadapan Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan, bahkan menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk perkenanan-Mu hingga saat ini kami masih boleh terus melayani Engkau Tuhan. Kami bersyukur kami boleh ada di komunitas ini ya Bapak. Dimanapun kami berada pada saat ini Tuhan Yesus. Kiranya Engkau Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kami, memberkati hidup kami pribadi lepas pribadi. Sehingga hidup kami semakin diberkati oleh Tuhan. Kami rindu berkat-Mu Tuhan, mengalir dalam kehidupan kami. Bahkan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Kau juga memberkati ibadah kami ini ya Bapa. Memberkati setiap pribadi-pribadi dimanapun kami berada Tuhan. Di seluruh Indonesia diberkati oleh Tuhan. Tempat-tempat di mana kami boleh berada saat ini juga Tuhan Kau memberkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita rindu, kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian kita di hadapan Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk Tuhan.
Inilah hati kami di hadapan Tuhan, dan kami persiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu, menerima berkat firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Dengan bencana siap dibentuk, demikian di tangan-Mu. Berapa kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Dalam rumah-Mu, inilah hidup di tangan-Mu. Seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu seperti-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus. Sempurnakan dalam setiap jalanku, memuliakan nama. Dari awal terang pujian ini bagikan bencana. Di akhir pujian kami serahkan kepada hamba-Nya Bapak Daniel Sarumi. Mana yang bencana siap dibentuk, demikian hidup di tangan-Mu. Kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan Ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidup di tangan-Mu. Seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu, mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama seperti-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Mari kita berdoa sebelum dengar firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang saksi dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus untuk segala kebaikan kemurahan-Mu yang sudah kami lewati satu minggu ini. Kami melihat tangan kasih setia Tuhan yang luar biasa. Dan saat ini kami berkumpul kembali untuk diteguhkan, untuk dikuatkan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan sepanjang hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Salam, bisa dengar semua suara saya? Jelas, Pak. Baik.
Bapak, Ibu, Saudara, saat ini tema kita hari ini adalah berpengharapan di masa sukar. Kebetulan, bukan kebetulan, dan memang dengan situasi sekarang adalah situasi COVID Corona yang melanda seluruh dunia. Ternyata juga masa-masa sukar saat ini yang hampir 1 tahun kita jalani memberi dampak juga kepada kehidupan keluarga. Di mana keluarga, saya dengar begitu banyak yang konflik, banyak yang putus asa, banyak perceraian akibat masa-masa sukar yang dihadapi sekarang ini. Ada juga masa-masa sukar ini memberi dampak kepada pekerjaan, pada ekonomi, banyak PHK, pengangguran, dan kemiskinan di mana-mana. Jadi persoalan-persoalan yang global memberi dampak ya hal-hal yang kecil dalam hidup setiap kita. Dan juga ada juga masa sukar ini memberi pengaruh kepada dunia pendidikan. Itu sebabnya terjadi perubahan metode belajar secara online yang tadinya adalah tatap muka, dan bahkan juga memberi pengaruh terhadap pelayanan kita di pesat, pelayanan gereja, di mana semua metode pelayanan berubah total, pelayanan misi berubah total, tetapi memberi dampak yang negatif juga. Ternyata bahwa tidak semua orang bisa ibadah online, sehingga banyak orang yang tidak pergi ke gereja, dan memberi dampak selanjutnya, tidak mengalami pertumbuhan rohani jemaat-jemaat Tuhan. Diakibatkan oleh karena persoalan-persoalan masa-masa sukar yang kita hadapi saat ini memberi dampak yang besar. Jadi Bapak Ibu, kita tidak bisa menghindari kondisi persoalan hidup kita, kita tidak bisa hindari. Kita tidak bisa hindari kesusahan-kesusahan yang terjadi. Tapi Tuhan selalu memberi jalan bagi kita. Dan Tuhan selalu memberi kita jalan keluar bagaimana kita bisa berkemenangan di dalam setiap masalah hidup kita ini. Jadi ternyata dengan adanya masa-masa sukar kita yang kita hadapi, masa-masa sulit, pergumulan di dalam gereja, dalam kehidupan berbangsa dan negara, ternyata ada maksud Tuhan. Ada maksud Tuhan dengan adanya peristiwa-peristiwa COVID Corona ini. Adalah sedang memurnikan dan memisahkan umatnya. Dengan 3 hal, sedang memurnikan dan memisahkan umatnya. Sebab dengan demikian akan nampak siapa kita sebenarnya. Akan nampak siapa kita sebenarnya dengan begitu masalah-masalah problema hidup dan masa sukar yang dihadapi oleh orang-orang percaya. Itu akan kelihatan siapa sesungguhnya sebenarnya kita. Yang pertama, Tuhan ajar kepada kita. Sebenarnya bagaimana cara pandang kita yang pertama? Cara pandang kita. Apakah kita ini sama seperti 10 pengintai yang diutus oleh Musa, yang justru melihat masalah, yang memandang masalah dengan rasa takut, dengan rasa marah dan kecewa, sehingga melawan Nabi Musa? Ataukah kita ini seperti Kaleb dan Yosua yang memiliki cara pandang yang berbeda? Bukan melihat masalah, tetapi melihat janji-janji Tuhan. Dia melihat janji-janji Tuhan, melihat Tuhan kita, ya dan amin yang besar. Begitu caranya seharusnya kita memandang setiap pergumulan kita. Bahkan dalam kondisi COVID Corona, kita harus memiliki cara pandang seperti Yosua dan Kaleb. Bukan masalah yang kita lihat, tetapi siapa yang Tuhan yang kita sembah. Itu sebabnya mereka berkemenangan dan mereka masuk tanah perjanjian. Saudara, yang kedua, di dalam masa-masa sukar ini, memang Tuhan ingin melihat siapa kita sebenarnya. Yang kedua adalah, apakah kita masih bisa menghasilkan buah? Bapak Ibu, kita tahu bahwa apakah kita ini orang Kristen lalang atau orang Kristen gandum yang tumbuh bersama-sama di ladang, yang tumbuh bersama-sama di ladang dunia yang penuh persoalan. Secara fisik, orang Kristen lalang dan orang Kristen gandum itu sama, mirip.
sama-sama ke gereja, sama-sama memuji Tuhan, bahkan sama-sama melayani. Tetapi yang membedakan adalah buahnya. Buahnya yang membedakan. Lalang tidak menghasilkan buah, tapi gandum. Jadi pertanyaan kita sekarang, apakah pada saat engkau menghadapi masa sukar, masihkah engkau berbuah bagi Kristus? Ataukah engkau jadi lalang? Kau tidak menghasilkan buah. Justru kau menjadi batu sandungan, kau menjadi benalu dalam pelayanan. Itu Tuhan izinkan supaya dilihat siapa kita sebenarnya. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga inilah yang kita akan bahas. Apakah nanti kita akan lihat, Tuhan mau melihat, apakah kita ini adalah orang Kristen bodoh atau orang Kristen bijaksana? Di mana orang Kristen bodoh pada waktu dia menghadapi angin badai, hujan dan banjir, dia mendirikan rumahnya di atas pasir. Ataukah kita orang Kristen bijaksana pada saat masa-masa sukar itu melanda kita, kita tetap kokoh kuat, bertahan teguh di atas batu pondasi yang kuat. Mari kita baca firman Tuhan Matius 7 ayat 24-27. Saya tidak bahas 3 ini karena terlalu banyak, jadi saya hanya bahas yang satu ini. Matius 7 ayat 24 dan 27. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Jelas sekali di sini ada dua macam dasar orang, bagaimana dia menghadapi masa-masa sukar. Ada perbedaan antara orang Kristen bodoh dan orang Kristen bijaksana. Yang menentukan itu bukan rumahnya, Bapak Ibu. Rumahmu boleh bagus. Engkau boleh bangun rumah dengan fasilitas ornamen-ornamen yang bagus. Engkau boleh bangun rumah bentuk Italia, pola Spanyol, minimalis yang lagi terkenal, dengan perabot yang mewah, tapi semua tidak ada gunanya. Sebab yang menentukan bukan rumahmu yang kau bangun, tapi fondasi hidupmu. Jadi di masa-masa sukar ini, perhatikan baik-baik. Jangan kita melihat yang kelihatan. Sebab di dalam hidup kita, ini ada dua hal yang selalu kita alami. Sesuatu yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Berbicara yang kelihatan, kita selalu sibuk menata ornamen-ornamen kehidupan kita. Ya, kita sering, bagaimana saya bisa mengumpulkan harta untuk menghadapi masa-masa sukar. Bagaimana supaya saya bisa mengumpulkan uang banyak supaya saya bisa menghadapi COVID Corona. Bagaimana saya bisa juga mempertahankan jabatan saya, kedudukan saya, supaya saya punya pengaruh untuk bisa mempengaruhi orang lain, supaya saya bisa bertahan hidup di masa sukar. Bagaimana juga saya harus sekolah, supaya sekolah tinggi, S1, S2, S3, supaya dalam proses persaingan kerja, saya tidak di PHK, karena yang di PHK adalah orang-orang yang berpendidikan rendah. Bukankah itu semua adalah yang kelihatan, yang kita andalkan? Tapi hari ini firman Tuhan mengatakan, bukan itu. Begitu angin ribut datang, ombak badai datang, hancurlah rumah itu. Karena yang menjadi kekuatan hidup kita adalah bukan rumah yang kita bangun, yaitu bukan kehidupan kita, bukan sesuatu yang kelihatan, tetapi yang tidak kelihatan, yaitu fondasi iman. Kalau hari ini fondasi imanmu kau bangun di atas pasir, kau akan hancur. Sudah banyak terjadi hal seperti itu akibat adanya COVID Corona.
Mereka kehilangan iman yang tadinya menghasilkan buah gandum. Akhirnya dia menjadi lalang. Justru jadi batu sandungan bagi orang-orang dalam pelayanan. Kita berharap tidak ada di pusat. Kita semua harus saling menopang, saling bekerja sama. Juga cara pandang kita tidak seperti 10 orang yang takut dan khawatir, yang dilihat adalah masalah, yang dilihat adalah coronanya, yang dilihat adalah problem, tapi dia tidak melihat Tuhan kita yang besar. Kita harus belajar dari Raja Daud. Raja Daud mengalahkan Goliat bukan dengan senjata, walaupun dia pakai alih-alih. Dia bilang, kau datang dengan membawa lembing, tapi aku datang membawa nama Tuhan. Cara pandang Daud berbeda. Mari kita rubah cara pandang kita dalam menghadapi masalah. Ya, berpengharapan di dalam masa-masa cara pandang kita. Itu fondasi iman kita adalah batu karang. Jadi Bapak Ibu, memang kita tidak bisa menghindari masa-masa sukar, kita tidak bisa menghindari COVID Corona, tapi kita bisa mengatasi dengan berdiri di atas batu karang yang teguh. Ada satu buku yang saya baca, bagus judulnya. Judulnya, Jangan Beri Beban Ringan, tapi Beri Aku Pundak yang Kuat. Ada banyak orang Kristen. Tuhan tolong lepaskan aku dari beban. Bukan itu tanda orang Kristen yang tidak dewasa. Orang ini yang mengalami penyakit kanker leher rahim. Dia tidak minta kesembuhan, dia mengalami kesembuhan. Dengan sendirinya dia mengalami kesembuhan. Buku yang luar biasa. Dia katakan dalam doanya, Tuhan jangan beri beban yang ringan kepada aku. Tapi beri aku pundak yang kuat, supaya aku bertahan, supaya aku belajar menanggung beban. Itulah Kristen yang dewasa. Jadi dalam menghadapi masa sukar, jangan kau minta untuk Tuhan lepaskan aku. Tapi minta engkau beban yang kuat untuk menghadapi masa-masa sukar itu. Jadi kita tidak bisa menghindari kesulitan-kesulitan yang terjadi dalam hidup kita. Jadi mari Bapak Ibu, apa yang menjadi pengharapanmu? Apakah engkau membangun pengharapanmu di atas batu karang yang teguh? Ataukah engkau membangun pengharapanmu di atas pasir? Kalau kita membangun pengharapan kita di masa-masa sukar di atas batu karang yang teguh, di situ dikatakan dalam firman Tuhan, rumah kehidupan kita tidak akan hancur. Tetap kokoh, teguh. Apapun angin ribut yang datang, badai yang datang, banjir yang datang, tidak akan goyah. Sebab bukan rumah itu yang menentukan kekuatan kita, tetapi apa fondasi? Engkau berakar kuat di dalam Kristus. Itu yang membuat engkau tidak bisa goyah, saudara. Jadi siapakah batu karang yang dimaksud itu? Dan di mana kita harus menaruh pengharapan? Tentu di atas batu karang itu. Dan siapakah batu karang itu? Coba kita lihat di dalam 1 Korintus 10 ayat 4. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 4, siapakah batu karang itu? Mungkin kita sudah tahu semua. Dikatakan, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Kalau pada teks yang pertama tadi, itu dia berbicara tentang batu karang dalam perjanjian lama. Yang dimana di batu karang itulah yang memberi minum bangsa Israel. Tetapi di dalam perjanjian baru, yang dimaksud batu karang itu ialah Kristus. Jadi, mari kita menaruh pengharapan kita di atas batu karang. Batu karang yang teguh, Engkau perlindunganku. Judul jemaat nomor 37 kalau tidak salah. Jadi saudara, kalau engkau bimbang, mulai takut seperti 10 pengintai, nyanyikan lagu. Dan kau harus perkuat imanmu
bahwa sesungguhnya aku ini adalah orang Kristen yang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu karang. Nah, bagaimana dengan orang yang membangun rumah di atas pasir? Saudara tahu, yang dimaksud dengan membangun rumah di atas pasir adalah ini orang yang hidupnya penuh kebimbangan. Sebab pasir itu selalu tidak menentu, bergerak ke kiri dan ke kanan mengikuti arus. Jadi orang yang membangun rumah di atas pasir adalah orang yang hidupnya penuh kebimbangan, kekhawatiran, takut menghadapi masa-masa sukar. Sehingga kalau memang ada angin badai yang menghantam dia sebelah kanan, dia akan ikut ke kanan. Ke kiri dia akan ikut ke kiri. Orang yang bimbang, orang yang khawatir sama dengan orang yang tidak punya iman. Orang yang telah kehilangan iman. Inilah perbedaan dengan orang yang membangun rumah di atas batu karang. Siapakah sebenarnya orang yang bimbang itu? Orang yang membangun di atas pasir. Itu sudah dikatakan di dalam Yakobus 1. Coba dulu lihat. Ya, Yakobus 1 ayat 6. Ya. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kemari oleh angin. Jadi Bapak Ibu, apa pengharapanmu di dalam menghadapi masa-masa sukar? Itu tergantung fondasi hidup. Apakah engkau memang membangun imanmu di atas pasir? Maka engkau dikatakan orang yang bimbang. Yang sama, yang meminta, yang hidupnya sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Tetapi orang yang hidup di dalam kasih Kristus, yang menaruh pengharapan yang kuat di atas fondasi Yesus sebagai batu karang yang teguh, dia tidak akan pernah goyah. Dia tidak akan pernah jatuh. Dia tidak akan pernah berputus asa. Sebab banyak orang membangun kekuatan di atas hartanya. Mungkin dengan harta yang banyak, saya bisa bertahan hidup di masa-masa sukar. Mungkin dengan saya punya pekerjaan jabatan yang bagus, bisnis yang bagus, saya juga bisa bertahan di masa-masa sukar. Mungkin dengan tingkat pendidikan saya yang tinggi, saya bisa mampu bersaing. Bahkan mungkin dalam pelayanan saya, bagaimana supaya pelayanan saya berhasil? Selama hidup kita yang tidak kelihatan, yaitu fondasi iman yang tidak kelihatan, yang kita bangun, semua akan hancur, saudara. Jadi sebelum saya tutup, saya akan memberi kesaksian sedikit tentang pengalaman saya. Waktu itu selama 6 bulan, tahun 2019, saya mengalami sakit yang sangat menyakitkan, yaitu bagian telinga saya yang mengalami infeksi yang luar biasa. Dan ada benda-benda asing yang di dalam telinga saya. Selama 6 bulan saya menderita sakit, dan memang itu berbahaya. Penyakit yang pada telinga saya sebelah kiri ini, kalau dibiarkan terus dia akan merusak saraf. Itu merusak saraf saya, otak saya, dan saya bisa mati. Dan bisa merusak semua jaringan. Bapak Ibu, saya coba ke dokter. Saya mengandalkan kekuatan saya berpengharapan dokter spesialis mungkin bisa menolong saya. Akhirnya saya pergi ke dokter spesialis THT di Medan 5 kali, 6 kali. Biayanya mahal. Sekali berobat 1,5 juta. Itu karena dokter spesialis. Saya berpikir, biarlah, yang penting saya bisa sembuh. Ternyata tidak sembuh. Saya putus asa. Selama 6 bulan itu saya bergumul, dan minggu-minggu terakhir, bulan terakhir, puncaknya saya tidak tahan lagi. Saudara, saya menangis di kaki Tuhan, dan
Saya selalu memegang kepala saya karena sudah tidak kuat menahan saraf-saraf saya, jaringan-jaringan pendengaran sudah tertutup rapat, tidak bisa mendengar, dan juga mata saya sudah mulai berpengaruh. Itu membuat saya merasa putus asa selama 3 bulan, 6 bulan, dan sesudah bulan terakhir. Saya menangis di kaki Tuhan, saya tidak bisa tidur selama 3 minggu terakhir. Saya nggak bisa tidur. Setiap tengah malam, saya harus ke sana kemari mondar-mandir untuk menahan sakit. 3 minggu saya tidak tidur, saudara. Saya putus asa, hilang pengharapan. Tidak ada yang saya bisa minta tolong lagi. Dan saya tidak mengadu kemana-mana. Tapi saya tidak marah kepada Tuhan. Tapi saya hanya mengucap syukur. Kebiasaan saya adalah berdoa setiap jam 12 malam. Saya coba duduk, minta Tuhan, tolong aku. Sembuhkan aku. Aku nggak kuat. Sempat aku minta mati. Saya katakan kepada Tuhan, lebih baik aku panggil pulang aku. Sebab aku sudah nggak tahan menahan saya punya telinga dengan kepala saya. Ini sudah betul-betul sudah mengenai saraf. Dan ini adalah hari-hari terakhir di mana sudah di luar kemampuan saya. Saya cuma menangis di kaki Tuhan. Dan saya tidak bisa berdoa. Tetapi satu pengharapan saya, apapun itu, saya tetap sujud walaupun saya tidak berdoa. Bapak Ibu, kalau saya ada masalah dan saya tidak mampu berdoa, saya tetap duduk. Seolah-olah berdoa. Itu saja Tuhan sudah lihat. Begitu maksudnya. Jangan kita tidak mau berdoa, tidur. Mendingan saya sujud walaupun tidak berdoa. Hilang pengharapan. Tapi Tuhan melihat. Saya sujud di kakinya. Saya bilang, Tuhan minta tolong. Sembuhkan aku. Tapi bukan kesembuhan yang Tuhan berikan. Tapi Tuhan justru menyuruh saya untuk membaca Alkitab. Tuhan, aku minta kesembuhan, tapi Tuhan tidak bicara. Dia bicara, dia bilang, baca Alkitab, Kejadian sampai Wahyu. Pada saya lagi sakit, bukan kesembuhan yang saya dapat, tapi justru saya disuruh membaca Alkitab. Dan sekarang saya sudah membaca Alkitab karena disuruh Tuhan, sudah 3/4 bagian. Dan saya berharap nanti Desember, saya bisa selesaikan satu Alkitab dan akan mengulang lagi 2021. Itu yang disuruh Tuhan. Jadi bukan kesembuhan. Pada akhirnya aku menangis. Bukan kesembuhan yang Tuhan berikan. Tapi justru dia suruh membaca Alkitab. Baca Alkitab aja saya sudah susah. Menahan sakit. Dan saya sudah tidak kuat, tidak tidur sepanjang malam. Dan akhirnya Bapak Ibu, pagi itu jam 10 hari Jumat. Jam 10 pagi saya sudah menangis. Dan tidak berdaya lagi. Saya pasrah dan tidur. Tiba-tiba ada telepon berdering. Dan telepon itu berdering. Biasanya kalau orang telepon harus basa-basi dulu. Salam, apa kabar? Baik-baik keadaanmu? Bagaimana di sana? Tapi ini tidak. Ada seorang Ibu Aritona, Ibu Dules. Saudara, dia telepon saya to the point saja. Dia bilang, Dani, apa Bu? Beritahu istri, siapkan paspor, hari Minggu pagi jam 5, kita berangkat ke Pineng. Saya kaget. Untuk apa, Bu? Untuk berobat, untuk bawa kamu berobat. Tapi kan kami tidak punya uang. Semua sudah ditanggung satupun. Semua sudah ditanggung, tidak ada satupun buat kalian. Semua sudah disediakan, siap berangkat. Sesudah itu dia matikan. Nggak ada basa-basi. Saya kaget, saudara. Saya tidak kasih tahu sama ibu ini pada saya sakit. Saya heran dari mana dia tahu. Memang sejak awal-awal dari berbulan-bulan mereka sudah tahu. Tapi untuk hari ini saya sakit, dia tidak tahu. Tapi saya nggak tahu siapa yang memberitahukan. Karena saya tidak pernah meminta pertolongan orang. Tapi itulah kuasa Tuhan yang menolong saya. Akhirnya saya menangis. Terima kasih Tuhan. Saudara, saat itu juga kepalaku sakit kepada kepalaku hilang. Walaupun telinga saya masih penuh dengan benda-benda, tetapi sakit saya itu hilang. Saya bersyukur, saudara. Hari Jumat itu hal yang membuat saya luar biasa. Mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan. Sehingga aku ditelepon dan akan dibawa ke Pineng untuk berobat tanpa satupun keluar biaya. Dan memang kami sudah punya paspor. Saya lapor kepada istri saya. Hari Sabtu kami berangkat, Sabtu sore ke Bandara Kuala Namu. Kami tidur di sana. Karena jam 5
Minggu jam 5 pagi harus berangkat. Kalau dari Sibolangit nggak ada kendaraan. Jadi kami sudah Sabtu berangkat. Kami tidur di bandara. Akhirnya kami berangkat ke Pineng. Luar biasa anugerah Tuhan. Aku bisa diobati sana. Yang di Medan dengan biaya mahal 5-6 kali berobat tidak sembuh, dan semua kotoran dan semua benda-benda saraf-saraf saya itu tertutup rapat, tidak bisa dicabut, tidak bisa disedot. Tetapi di Pineng saya bisa sembuh. Dan sesudah itu bulan berikutnya saya berobat yang kedua kali, dan sampai hari ini saya sehat oleh karena kasih setia Tuhan yang luar biasa. Walaupun pendengaran saya belum sempurna, tetapi penyakit sakit saya sudah tidak ada sama sekali. Lega dan bebas, aku merdeka dan bersuka cita. Karena saya tahu pengharapan kita hanya satu-satunya adalah di batu karang yang teguh. Datanglah kepada Yesus. Apapun masalahmu seberat apapun, pasti ada jalan keluar. Seolah-olah pertolongan Tuhan terlambat, tapi tidak pernah. Ada waktunya nanti dia akan memberikan jalan keluar, bahkan dia menolong. Memang Tuhan tidak sembuhkan saya. Justru saya belajar dari peristiwa itu. Saya disuruh membaca Alkitab. Dan yang kedua, Tuhan sembuhkan saya melalui kedokteran. Tidak selalu melalui mujizat. Puji Tuhan. Bapak Ibu, itu kesaksian saya. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Dan saya berharap semua kita jangan takut menghadapi masa-masa sukar. Berpengharapanlah pada batu karang yang teguh. Bacalah firman. Dan bangunlah persekutuan pribadi dengan Tuhan. Kenallah Tuhan Yesus. Sebab umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Itu yang membuat kita tidak pernah berkemenangan di dalam setiap masalah. Apa maksud Tuhan supaya kita membaca firman? Ternyata janji-janji Tuhan itulah yang memberi jawaban setiap persoalan hidup kita. Jadi kalau saudara tidak pernah baca firman, dan tidak ada firman Tuhan ada di dalam hati, kau tidak akan pernah ingat, dan kau tidak akan boleh jawab. Tuhan mengatakan, aku memberikan tanah perjanjian kepadamu, dan engkau akan berhasil. Demikian caranya, saudara, Bapak Ibu. Kau tidak akan pernah berkemenangan selama engkau tidak pernah membaca firman Tuhan. Kalau engkau hanya mendengarkan khotbah, itu tidak cukup. Baca firman, bangun persekutuan pribadi dengan Tuhan, pegang janji firman pada saat engkau menghadapi masalah. Jadilah pelaku firman, maka engkau akan lihat mujizat Tuhan. Demikian firman Tuhan yang kita dengar bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Silakan dinyalakan dulu mic-nya, Bu. Silakan diklik dulu mic-nya. Oke. Ya, terima kasih pada Pak Daniel untuk kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama menjadi berkat bagi kita semua. Kita tetap berpegang teguh kepada janji-janji Tuhan, nantiasa berpengharapan kepada Tuhan di masa-masa sukar, sehingga pada akhirnya kita senantiasa memperoleh kemenangan. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Sebelum doa syafaat, kita akan angkat pujian kita di hadapan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu Tuhan. Nanti di akhir pujian kami serahkan kepada Pak Daniel Metakawijaya. Keajaiban-Mu kami butuhkan, sentuhan tangan-Mu kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri.
Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita satukan hati kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sangat mengucap syukur untuk kasih kemurahan Tuhan di hari ini yang kami nikmati. Kalau kami masih sehat, kuat, dan melayani di hari ini, itu karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur pada kesempatan siang hari ini kami juga boleh bersama-sama mengikuti ibadah online bersama dengan semua komunitas pesat se-Indonesia. Tuhan telah memimpin dari awal hingga saat ini dalam kami merenungkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Pak Daniel Serungu. Kiranya firman yang telah kami renungkan bersama siang ini ya Tuhan, jikalau dalam waktu-waktu yang telah kami lalui, pengharapan kami selalu terarah kepada hal-hal yang kelihatan, hal-hal yang membuat mata jasmani kami untuk terpaut kepadanya, baik itu pekerjaan kami, penghasilan kami, kepemilikan kami. Tapi siang hari ini kami boleh diingatkan kembali bahwa pengharapan kami yang sejati hanyalah di dalam Tuhan, Allah kami yang hidup, sebagai batu karang kami yang sejati. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya firman yang telah kami renungkan siang ini termeterai dalam setiap pribadi, hati kami masing-masing, dan kami boleh dimampukan oleh Tuhan untuk mempraktekkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami terus menyerahkan berdoa untuk hamba-Mu Pak Daniel Serungu. Tuhan terus pakai hamba-Mu dalam pelayanannya, dalam keluarganya, dalam setiap pergumulan hidupnya. Kami percaya Tuhan Engkau beserta dengan hamba-Mu. Kiranya kesaksian hidup yang dialami beberapa waktu yang lalu, sampai hari ini kami percaya Tuhan terus menyertai hamba-Mu, membawa hamba-Mu terus semakin dekat, berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terus sempurnakan seluruh organ tubuh yang dialami masih terjadi saat ini yang itu kelemahan. Kiranya Tuhan pulihkan seperti sedia kala dan sempurna oleh karena kuasa dari Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga untuk istri dan anak-anak. Tuhan berkati mereka. Biarlah nama Tuhan terus dipermuliakan melalui keluarga ini. Terima kasih Bapak. Pada kesempatan siang hari ini kami juga boleh bersatu hati berdoa membawa bangsa Indonesia kami. Kami berdoa untuk pemerintahan kami ya Tuhan. Secara khusus untuk Pak Joko Widodo selaku Presiden, Pak Ma'ruf Amin sebagai wakilnya. Tuhan, kami menyerahkan kedua hamba-Mu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah pengurapan daripada Tuhan turun atas hamba-Mu. Kuasa otoritas terus mengalir menyertai sepanjang tugas tanggung jawab yang mereka emban ini ya Tuhan. Setiap keputusan yang mereka ambil kiranya itu berasal daripada Tuhan. Membawa bangsa kami semakin dekat dengan Tuhan. Menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang ada di sekitar kami, bahkan di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk Kabinet Indonesia Maju yang bersama-sama mendukung pemerintahannya saat ini. Apapun yang menjadi tugas tanggung jawab para menteri ini Tuhan. Para kabinet, kiranya Tuhan Engkau menyertai setiap langkah, perjalanan, dan karya mereka. Terima kasih, kami juga berdoa untuk seluruh kepolisian, ABRI, BIN, BNPT, dan semua pemerintahan yang ada di bangsa ini. Kiranya Tuhan menolong setiap apapun yang mereka kerjakan di hari-hari ini. Kiranya tangan Tuhan terus menyertai dan memberkati mereka. Secara khusus kami juga terus mendukung untuk situasi kondisi di mana COVID-19 yang masih terjadi di bangsa kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua campur tangan-Mu sampai hari ini. Kami masih dapat bertemu satu dan yang lain. Kami boleh diizinkan juga boleh beribadah sekalipun melalui ibadah online. Tapi kami bersyukur itu karena kasih kemurahan Tuhan untuk kesehatan yang Engkau berikan bagi setiap kami. Kami berdoa untuk Menteri Kesehatan, biarlah keputusan yang diambil dalam menangani COVID-19 ini Tuhan, baik itu berkaitan dengan vaksin yang akan diadakan di bangsa kami. Kami berdoa Tuhan kuduskan, memberkatinya, biarlah COVID-19 segera berlalu dari bangsa kami. Kami berdoa untuk para dokter, perawat, bidan, dan seluruh aparat kesehatan, petugas kesehatan yang berada di garis depan. Kami minta
perlindungan kuasa darah Yesus menyertai setiap apapun yang mereka lakukan, baik ketika menangani para pasien yang terkena COVID-19. Biarlah Tuhan Engkau melindungi setiap mereka, sehingga mereka tidak terkena dampak dan tertular oleh karena virus ini. Kami berdoa Tuhan, nyatakan kuasa dan mujizat-Mu bagi setiap para penderita COVID-19 yang hari-hari ini sedang terbaring di rumah sakit maupun diisolasi secara mandiri di rumah masing-masing. Biarlah terus Engkau pulihkan kesehatan mereka. Kami percaya melalui firman yang kami renungkan siang hari ini. Kami nyatakan juga mereka hidupi pengharapan mereka, kami rindu hanya kepada Tuhan saja. Sehingga mereka segera dipulihkan dari setiap sakit penyakit yaitu COVID-19 ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Menyerahkan juga untuk rumah sakit yang menaungi. Kiranya Tuhan memberkati, menjagai, melindungi. Jauhkan dari segala hal-hal yang tidak berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga buat seluruh masyarakat yang ada di bangsa ini. Boleh sama-sama peduli akan keadaan yang ada di sekitar kami. Baik ketika menjaga diri kami sendiri. Baik untuk menjaga peduli kepada sesama kami. Sehingga virus itu dapat diputuskan, dapat terhenti melalui apa yang kami kerjakan, tindakan kami yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya COVID-19 akan segera berlalu dari bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan siang hari ini kami juga berdoa menyerahkan untuk pelayanan kami di Yayasan Pesat se-Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa untuk Direktur Eksekutif Bu Vidi yang sebagai pemimpin kami, Tuhan terus urapi hamba-Mu, sehingga melalui kepemimpinan hamba-Mu membawa pelayanan desa terpadu ini boleh terus menjadi pilar yang membangkitkan para pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Sehingga pelayanan Pesat juga boleh berdampak bagi bangsa ini, bahkan bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Berkati juga para apostolik sebagai orang tua kami yang juga membimbing kami semuanya. Tuhan juga terus memakai mereka dalam setiap tugas tanggung jawab yang ada. Biarlah mereka juga terus menjadi orang tua yang berkenan di hadapan Tuhan, yang menjadi contoh bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk para direktur di masing-masing divisi ya Tuhan. Tuhan urapi, memberkati juga setiap mereka. Para manajer, supervisor, kepala TK, guru-guru, bahkan anak-anak didik yang Tuhan percayakan untuk kami layani, kami bimbing hari-hari ini. Baik mulai dari PG sampai dengan yang SMA, bahkan yang kuliah sekalipun hari-hari ini. Tuhan kami berdoa biarlah apapun yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan. Kami belajar memberi yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Apa yang kami kerjakan memberkati setiap orang yang kami jumpai, yang kami dampingi. Dan mereka boleh bangkit sebagai pemimpin yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami ucap syukur juga untuk para sponsor donatur yang sampai hari ini dengan setia, dengan tulus untuk mendukung pelayanan ini. Kami berdoa kiranya setiap jerih lelah mereka, bahkan dana yang mereka berikan untuk mendukung pelayanan ini. Kiranya Tuhan kembalikan dan berlipat kali ganda dalam setiap keluarga mereka, dalam pelayanan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam studi mereka, bahkan dalam segala aspek kehidupan mereka. Kiranya Tuhan terus memberkati. Dan biarlah kami juga sebagai pelaku mempergunakan setiap biaya dana yang mereka berikan dengan penuh tanggung jawab, takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pada saat ini juga kami bersyukur untuk setiap saudara-saudara kami yang hari ini berulang tahun. Kami berdoa untuk Pak Bambang Budianto, berdoa untuk Ibu Sandra, Ibu Silvi, yang Tuhan percayakan satu hari lagi untuk mereka hari ini boleh memperingati hari kelahiran mereka. Kalau Tuhan sudah menyertai sepanjang hidup mereka, waktu-waktu yang telah mereka lalui. Kami percaya tangan Tuhan dan berkat-Mu terus menyertai sepanjang hidup mereka. Berkati keluarga mereka, berkati pelayanannya, berkati masa depannya. Nama Tuhan terus dipermuliakan. Kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang hari ini masih mengalami kelemahan tubuh. Secara khusus kami berdoa juga untuk saudara kami Julianus yang
masih dalam proses pemulihan karena kecelakaan beberapa waktu yang lalu. Kami berdoa untuk para dokter yang menangani. Tuhan, biarlah melalui tangan para dokter ini memberikan kesembuhan bagi saudara kami Julianus. Kami juga percaya bahwa Julianus juga terus berpengharapan kepada Tuhan, mendapatkan kesembuhan yang daripada Tuhan. Terima kasih, bahkan saudara-saudara kami juga yang lain yang tidak kami sebutkan satu persatu yang siang hari ini yang mungkin saja saat ini mereka sedang sakit. Kami percaya tangan Tuhan oleh kuasa bilur-Mu mendatangi setiap mereka, menjumpai ketika mereka berseru, mengangkat hati mereka untuk meminta pertolongan. Kiranya Tuhan dengar setiap seruan mereka dan jamahan-Mu, kesembuhan terus nyatakan dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah online ini boleh terlaksana. Kiranya setiap kami yang ada dalam ibadah online maupun yang tidak hadir dalam bersama-sama dengan kami. Kami percaya kami semua ada dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, ini yang menjadi doa dan ucapan syukur kami yang jauh daripada sempurna. Tapi kami percaya dan yakini bahwa jawaban Tuhan ya dan amin sesuai dan waktu dan kehendak Tuhan. Itu terjadi dalam setiap apa yang telah kami doakan. Terima kasih Bapa. Ampuni salah dan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kembali ibadah kita akan kita akhiri. Kami serahkan kepada Pak Daniel Sarunu untuk boleh membawa kita dalam doa berkat. Mari kita berdoa, mengucap syukur dan menutup ibadah kita pada sore hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan atas segala kemurahan-Mu. Kami sudah dengar firman Tuhan. Roh Kudus sendiri akan terus bekerja, berkarya, dan kami kembali tidak sama dengan pada waktu kami datang mendengarkan firman. Kami diubahkan, kami dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Nah, sebelum kami mengakhiri ibadah ini, biarlah terlebih dahulu kami boleh menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan. Dan inilah tangan-tangan kami yang terangkat Tuhan untuk menerima yang berkat daripada-Mu. Anugerah daripada Bapa Surgawi, serta cinta kasih daripada anaknya Yesus Kristus. Dan persekutuan yang kuasa Roh Kudus menyertai saudara dan saya, supaya sampai pada kedatangannya yang kedua kali, didapati hidup kita kudus, berkenan dan tidak bercela di hadapannya. Sampai kita berjumpa di awan-awan permai dan masuk kepada surga yang kekal. Haleluya, haleluya, amin. Ya, ibadah kita. Terima kasih Pak Dani buat pelayanannya. Terima kasih Pak Dani. Pak Dani berdua. Terima kasih Bu Nani. Terima kasih Pak Dani. Terima kasih Kak Nani, Kak Hora. Terima kasih Pak Daniel Meta. Thank you Pak Dani. Berkati. Terima kasih Mbak Seli. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Tuh Kak Rima kangen Pak Daniel tuh. Kak Ida kangen Pak Daniel tuh. Mana snacknya nih? Ada Manik kangen Pak.